Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, mahasiswa pendidikan vokasional Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IPB Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem RIM yang diampu oleh Bapak Nurul Burhan, Magister Pendidikan, di mana pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk membahas tentang perawatan sistem rem pada kendaraan. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam perawatan sistem rem, apa saja yang kita perlu lakukan pengecekan pada sistem rem, nanti kita akan belajar bersama pada kesempatan kali ini. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang sistem rem. Sistem rem itu memiliki fungsi di mana untuk memperlambat atau menghentikan laju pada suatu kendaraan. Nah, di mana mekanisme sistem rem tersebut menjadi sangat vital, sangat penting pada sebuah kendaraan karena memang menyangkut kepada keselamatan si pengendaranya. Maka dari itu sistem rem perlu memerlukan perawatan berkala agar sistem rem tersebut berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala yang menyebabkan seperti rem blong ataupun rem tidak berfungsi. Nah, untuk perawatannya langsung saja langkah pertama kita bahas tentang rem cakram, di mana kita akan belajar bersama tentang pengecekan apa saja sih yang perlu kita lakukan sebelum perjalanan jauh di pada rem cakram. Nah, yang pertama yang dapat kita periksa sebelum melakukan perjalanan jauh ya untuk keselamatan pada rem cakram, kita perlu memeriksa yang namanya level oil pada master remnya. Nah, master rem itu terdapat sebuah wadah di mana menampung minyak atau oil rem itu berfungsi untuk tampungan, di mana ketika kampas habis maka cairan tersebut akan mengganti ruang kosong yang berada pada selang rem maupun master cylinder. Nah, untuk memeriksanya sendiri di wadahnya sudah ada indikatornya, yaitu ada indikator yang transparan di mana kita bisa melihat jumlah minyak atau oil rem yang berada pada tampungan tersebut, ada pada tampungan di masternya. Nah, dan di sini ada indikator atau garis yang menuliskan LWR atau lower, di mana minyak rem atau oil rem tidak boleh kurang dari tanda tersebut. Kalau kurang dari tanda tersebut, maka perlu kita lakukan pengecekan yang lebih lanjut, apakah penyebab dari kekurangan minyak rem tersebut. Karena kampas rem ketika habis maka minyak rem juga akan berkurang, tapi tidak bocor. Ketika kampas rem diganti, maka oil atau cairannya atau minyaknya itu akan kembali lagi. Beda lagi kalau terjadi kebocoran, maka kalau terjadi kekurangan, maka langkah selanjutnya yang perlu kita periksa adalah kebocoran terlebih dahulu. Apakah pada sambungan ini ya, ada dari master rem ke selangnya apakah ada kebocoran, ataupun di selangnya tersendiri kadang selang itu lambat laun itu akan terjadi kontaminasi karena panas hujan maka akan menjadi keras karena dari karet. Nah, bisa saja terjadi pecah selangnya ataupun menjadi kebocoran, maka menyebabkan minyak atau oil yang berada pada master itu akan keluar sehingga mengakibatkan habisnya pada oil rem.
pada rem Abram tersebut. Nah, yang setelah melakukan pengecekan, ketika tidak ada kebocoran, maka baru kita masuk ke pengecekan eh, pada kampas remnya, apakah kampas remnya habis ataupun masih seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pengecekan kanvas rem yang tadi setelah kita periksa kebocorannya, ketika tidak terjadi kebocoran, maka kita perlu mengecek pada kanvas remnya. Nah, kanvas remnya itu habis atau tidak. Nah, ini pada kanvas rem itu terdapat indikator apakah yang menandakan apakah kanvas rem itu sudah eh, termasuk ke dalam golongan habis atau belum. Itu ada indikatornya. Indikatornya apa? Eh, Selain kita bisa melakukan pengukuran, biasanya kalau di pembelajaran atau apa diklat mekanik ya, itu biasanya diukur dengan vernier kaliper ketebalan kanvas rem. Itu bisa diukur sesuai dengan standar pabrikan pada buku BPR atau buku panduan reparasi seperti itu. Nah, ketika kita tidak mempunyai alat ukurnya, nah kita bisa melihat pada indikator pada kampas. Kampas itu pada rem cakram itu terdapat dua garis seperti kalau dicontoh di gambar ini merupakan kampas remnya Beat maupun Scoopy Vario ya. Itu ada terdapat garisnya. Semua kanvas pada jalan pasti ada indikator tersebut. Nah, biasanya kalau garisnya ini sudah tidak terlihat seperti gambar di samping, maka bisa kita simpulkan kanvas tersebut sudah aus habis dan perlu melakukan pergantian. Nah, efeknya apa? Ketika kanvas habis itu juga pada pengereman juga tidak pakem. Karena bisa saja kalau sudah memang benar-benar habis, maka biasanya piringan itu akan bergesekan pada sepatu kanvas, yang dimana piringan yang berbahan besi dan sepatu kanvas juga berbahan besi, ketika bergesek akan berbunyi dan menghasilkan daya pengereman yang sangat kurang, seperti itu. Nah, pada kekurangan keausan pada kanvas rem ini sendiri juga tadi mempengaruhi jumlah oli yang terdapat pada master. Ketika tidak ada kebocoran maka akan mengisi ruang kosong pada silinder. Ketika diganti ke kampas yang baru maka oli atau minyak rem tadi akan kembali ke atas lagi ke masternya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kita lakukan pengecekan adalah pada piringannya sendiri. Nah, eh, pada piringan itu yang seperti yang saya lingkari tanda merah ini, pada piringan itu terdapat apa ya kode di mana min pH 3 mm. Min pH ini merupakan tanda minimal, batas minimal yang diperbolehkan pabrikan untuk piringan, keausan piringan. Jadi piringan tersebut boleh aus indikator penggantiannya minimal 3 mm. Biasanya piringan tersebut bisa kita ukur dengan yang namanya alat ukur mikrometer. Kenapa mikrometer? Karena biar apa namanya pengukurannya lebih presisi seperti itu dengan ketelitian 0,01. Nah, kenapa piringan tersebut bisa aus? Misalnya karena lambat laun gesekan antara kanvas dengan besi yang namanya benda yang terus bergesekan, maka itu akan menghasilkan keausan. Yang berkesan menjadikan panas seperti itu, maka dia akan selalu mengkikis piringan sehingga terjadi keausan. Maka perlu dilakukan pengecekan berkala agar daya pengeremannya tetap baik seperti itu. Nah, kalau terlalu tipis juga tidak baik karena daya pengeremannya akan berkurang dan cepat
panas piringannya. Jadi untuk melepas panas dari piringan dari gaya gesek tersebut juga akan melambat seperti itu. Dan juga dapat dari keausan piringan itu bisa mengakibatkan keolengan juga. Nah, makanya eh, kalau semakin tipis maka plat piringan tidak bisa mempertahankan seperti posisi semula. Biasanya eh, terjadi keolengan seperti itu. Maka keolengan pun perlu dilakukan pengecekan dengan yang alat yang namanya dial indikator seperti itu. Nah, ketika terjadi eh, biasanya pada rem cakram itu terjadi apa ya, gamanya seret atau tidak lancarnya pengereman ketika kalipernya dilepas, maka putaran ban akan lancar. Ketika dipasang seret, nah itu banyak indikatornya. Jadi dari piringan tadi juga bisa karena apa, tidak rata ya, atau sudah terjadi keolengan karena keausan, dan juga bisa terjadi pada bracket kalipernya. Biasanya karena cuaca ya, jadi panas kena hujan, panas kena hujan, pada kaliper itu terjadi macet. Biasanya di dalamnya itu ada yang namanya grease atau standpan. Itu biasanya untuk pelijinya, biasanya itu karena lambat laun pemakaian panas hujan jadi kering. Jadi menjadikan bracketnya tidak bisa bergerak, jadi terkunci. Maka biasanya itu juga mengakibatkan remnya juga tidak pakem dan mengakibatkan tidak lancarnya atau seretnya pada putaran eh, roda seperti itu. Nah, yang kedua kita bahas pada rem tromol. Ya, jadi tadi sudah kita bahas ram, yang kedua adalah rem tromol. Rem tromol ini juga masih banyak digunakan pada khususnya sepeda motor nih. Kalau di mobil juga masih, biasanya di kendaraan-kendaraan angkutan di mana rem tromol itu biasanya kalau di mobil masih digunakan pada kendaraan angkutan pada roda belakang ya. Kalau sepeda motor juga sama seperti di metik-metik bebek, pada sepeda motor itu biasanya masih menggunakan rem tromol, kecuali yang sport itu biasanya cc-cc besar sudah menggunakan cakram seperti itu. Nah, rem tromol ini perlu juga dilakukan pengecekan karena walaupun daya cengkramnya tidak apa ya, sepakem dari rem cakram, tapi rem tromol itu tahan terhadap panas. Tadi kalau biasanya kalau di rem cakram itu ketika terkena panas yang berlebih pada pada cairannya atau olinya bisa mendidih yang menyebabkan pemuaian sehingga terjadi rem blong. Ketika ditekan maka eh, cairan tidak bisa menghantarkan gaya dari handle ke masternya. Tapi kalau di rem tromol itu biasanya sih bisa. Biasanya rem tromol kalau di sepeda motor itu masuknya pada rem mekanis, di mana tidak menggunakan cairan lagi, tapi sebagai penghantar ke menggunakan kabel ataupun batang besi ya untuk penyalur tenaga dari pedal atau handle ke mekanisme remnya. Nah, yang pertama bisa kita periksa dan harus kita periksa itu jarak main bebas tuas atau pedal remnya. Mana ketika lambat laun beda, kalau cakram itu ketika kampasnya aus maka otomatis fluida atau minyak oli remnya itu akan otomatis mengisi pada ruang-ruang selang dan masternya. Tapi kalau di rem tromol secara mekanis, karena mekanis jadi tidak bisa, ketika aus maka perlu penyetelan ulang seperti itu. Jadi maka semakin aus maka biasanya handle atau tuas itu akan semakin dalam, maka perlu dilakukan penyetelan dan pengecekan. Nah, perlu kita periksa jarak main bebasnya, mana di handle ini merupakan gambaran di mana ini handle, pada handle ya, bukan pada
pedal. Kalau pedal rem itu biasanya terdapat pada bebek. Nah, namun pemeriksaannya sama. Ini kita ibaratkan di motor matic ya. Jadi menggunakan tuas rem. Mana kita bisa mengukur jarak main bebasnya. Jadi dari tidak mengerem sampai ke proses pengereman itu bisa kita ukur di mana yang ditunjukkan angka 1 ini dan jaraknya di angka panah ini. Nah, biasanya pengukuran jarak main bebas rem ini berkisar di setel itu 10 sampai 20 mm. Itu anjuran dari spesifikasi pabriknya dan BPR-nya atau buku panduan reparasi. Namun terkadang beda pabrikan atau beda sepeda motor, beda ukuran. Namun mayoritas itu semuanya sama dari ukuran 10 sampai 20 mm untuk jarak main bebasnya. Ketika melebihi itu bisa kita setel di penyetelan eh, sistem rem mekanisnya. Jadi biar standar lagi. Itu yang pertama perlu kita lakukan pengecekan pada rem tromol seperti itu. Yang kedua sama pengecekan pemeriksaan kanvas rem. Nah, kanvas rem tromol itu biasanya seperti gambar di atas. Nah, kalau di band resmi itu pengecekannya pakai alat ukur. Nah, ini merupakan alat ukur vernier caliper. Nah, ini di bawah ini pengecekan kanvas rem yang cakram tadi. Nah, pengukurannya ini menggunakan dia alat ukur vernier caliper dengan alat ukur kedalaman. Jadi dan untuk kanvas rem tromolnya sama, dilakukan pengecekan pengukuran yang kalau sing rem tromol itu paling dan harus dilakukan pengecekan itu yang paling bergesekan karena biasanya kalau beda dengan mobil ya kalau di sepeda motor itu tuas pengungkitnya itu hanya sebelah itu hanya perlawanan maka biasanya kanvas rem tromol yang berada di sepeda itu biasanya habisnya itu tidak merata tapi eh, sebelah lebih tipis tapi perbedaannya tidak banyak seperti itu. Saya dilakukan pengecekan seperti ini nanti diukur dibandingkan dengan batas servis sesuai pabrikan seperti itu. Kalau di rem cakram itu ada indikatornya, indikator garis tadi. Kalau di rem tromol itu biasanya tidak ada. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk rem tromol perlu kita lakukan pengecekan pada diameter tromol remnya. Nah, ini sama seperti pengecekan piringan tadi. Ini juga tromol itu juga akan terjadi keausan. Keausan karena apa? Terjadi kegesekan terus. Ketika eh, terjadi pengereman, dilakukan pengereman, maka akan terjadi gesekan antara kanvas rem dengan tromol. Maka tromol tersebut juga perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, biasanya di dalam sini, di dalam tromol ini juga ada apa ya, angka minimumnya. Jadi angka minimum, angka maksimumnya eh, keausan dari tromolnya seperti itu. Atau bisa dilihat juga di BPR atau buku panduan reparasi sesuai spesifikasi pabrikan motor seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perawatan rem. Sekali lagi di mana kenapa rem itu sangat penting dilakukan pengerawatan karena sistem rem itu merupakan sistem yang sangat vital pada kendaraan karena berfungsi untuk memperlambat laju dari kendaraan yang kita tunjangi seperti itu. Nah, sangat-sangat penting dilakukan perawatan, pengecekan, apalagi ketika kita mau melakukan berpergian yang cukup jauh gitu, seperti touring seperti itu. Nah, perlu kita lakukan pengecekan terlebih dahulu untuk kenyamanan dan keselamatan saat kita berkendara seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.